Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Matius bab 12 ayat 14 sampai 21. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan membuat rencana untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semua. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya digenapi firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan menyatakan keadilan kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang, dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Demikianlah Injil Tuhan. Saudari dan saudara, ibu dan bapak, permenungan kita pada hari ini diawali dengan satu pernyataan, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskan, memadamkan sumbu yang pudar nyalanya. Kadang kesaksian kita barangkali lemah, barangkali juga mutu iman kita juga berubah-ubah. Cahaya hidupnya kelap-kelip, tidak berkobar. Dunia justru menolak yang nampaknya tidak konsisten seperti itu. Karena itulah pada saat Yesus tampil, dunia berusaha menyingkirkan Yesus. Dunia menuntut hukum sukses. Kesuksesan diraih dengan kekejaman. Dan bahkan orang yang mengejar sukses sulit untuk menemukan kelembutan di dalamnya. Dan bahkan kebebasan pun direnggut demi untuk peraturan agar memenuhi hukum sukses itu. Manusia berusaha untuk memaksimalkan seluruh peraturan itu sehingga diliputi oleh rasa takut, ancaman-ancaman yang mematikan. Saudari dan saudara, ibu dan bapak, penampilan Yesus dalam kelemah lembutan dan kerendahan hatinya, di dalam dirinya ada roh ilahi yang telah diterima dan dipilih oleh Allah. Penampilan Yesus yang seperti ini menurut penginjil merupakan pemenuhan dari nubuat Nabi Yesaya yang seperti tertulis dalam Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai dengan 4. Yesaya 42 menunjukkan ada Raja Kores, orang Persia sebagai alat Tuhan dan bukan dari kalangan Yahudi, tetapi mampu menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sekarang Yesus tampil sebagai putra Tuhan sendiri. Dalam kelemah lembutan dan kerendahan hatinya, berusaha untuk menegakkan hukum. Ada istilah Latin, fortiter et suaviter,
mengenal perkaranya dengan jelas dan tegas, tetapi mencintai caranya yang lembut. Yesus mengusahakan dan mencapai kebenaran bukan dengan kesuksesan penuh kekerasan dan ketakutan, tapi Yesus mengusahakan kebenaran di dalam kelembutan. Kuasa Yesus tidak menekan, hukumnya tidak kaku, keadilannya penuh belas kasihan, memperhitungkan segalanya, juga memperhitungkan kelemahan manusia. Dan bahkan kebenaran Yesus jernih dan menarik, tembus dari mana-mana, menerapkan segala peraturan dengan kesabaran. Penampilan Yesus yang penuh kelembutan inilah yang menjadi satu alasan pertama mengapa dunia yang begitu keras berusaha menyingkirkan Yesus. Justru di sini kunci keberhasilan Yesus bukan pada arogansi, tetapi menyadari dirinya sebagai hamba Tuhan yang memiliki roh yang berasal dari Allah Bapa. Yesus diteguhkan saat dirinya dibaptis. Yesus juga diteguhkan saat ada peristiwa transfigurasi di atas gunung. Yesus sangat menguasai situasi dan waktu. Kelembutannya mampu mengubah hati yang batu menjadi lembut. Tanpa berbantah, tanpa berteriak meyakinkan dari dalam, membuka budi baru dan meletakkan hati baru dari dalam manusia. Tanpa ada paksaan dan kekerasan, terjadi satu perubahan yang begitu mendasar, menyejukkan, memberi harapan bagi sekalian orang. Ibu, bapak, dan saudari-saudara sekalian, dunia menuntut hukum sukses. Yesus menuntut kebenaran bukan dengan cara keras, tetapi dengan kelembutan. Marilah setiap kita yang percaya untuk tetap bertahan dengan imannya kepada Yesus, mengenal perkara-perkara kehidupan kita secara tegas, jelas, tetapi dengan cara yang lembut. Mari kita akhiri permenungan ini dengan doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, kuasa-Mu yang begitu besar membentuk hati kami di dalam kelembutan dan kerendahan hati seperti yang dinyatakan dalam kehidupan Yesus. Mampukanlah kami untuk menghadapi situasi dunia yang semakin keras, penuh dengan tantangan, semakin menyingkirkan kelembutan yang berasal dari Yesus. Agar pada hari ini kami dimampukan lagi untuk setia mengikuti hati Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Jadikanlah setiap kami pada hari ini hamba-hamba-Mu yang hidup penuh kasih, penuh kebenaran, dan penuh sukacita. Seluruh perjuangan hidup kami ini kami serahkan kepada-Mu ya Bapa, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.